di Novepod, Nona Pentak Podcast. Jadi hari ini kita bakal bahas topik yang seru banget dan ngeselin banget nih, friend. Nah, topik-topik yang kita bawa ini pastinya bakal relate banget sih sama kehidupan sehari-hari kalian. Seperti biasa, bareng gua Bagan, Bandingan. Gue Arsya, gue Mutia, dan gue Mala. Kalian sadar gak sih kalau misalnya tuh sekarang banyak banget orang yang gampang dihujat atau menghujat di internet? Betul, seakan-akan tuh ya orang-orang tuh kalau mau itu nggak pada suka mikir dulu, asal komen aja. Padahal juga kan yang dikomenin manusia. Iya. Terus nih ya, kadang mereka tuh cuma ngerasa iseng atau bercandaan doang, padahal kan itu termasuk ke cyberbullying loh. Bener banget. Tapi ya, kalau ngomongin cyberbullying, ngomong-ngomong teman-teman yang nonton podcast kita, tahu nggak sih arti cyberbullying itu apa? Nah, kalau yang belum tahu cyberbullying itu apa, cyberbullying adalah tindakan mengancam, menghina, atau merendahkan seorang di media digital. Bisa lewat media komen di sosmed, chat, atau bahkan menyebarkan fitnah dan hoax. Nah, misalnya itu seperti body shaming. Gimana tuh body shaming? Contohnya. Nah, body shaming itu kita menjelekkan fisik seorang, ngatain dia, misalkan ya, ih lu jelek, lu kumel, dekil, bau, dan segala macam lah, dengan hal-hal yang gak jelas. Ngomong-ngomong body shaming nih, gue jadi keinget ada artis yang dihujat bisa-bisa karena upload foto face-nya. Gue tahu deh. Itu akhir-akhir ini tuh lewat. Nah, iya gue juga sama. Gue belum nyebut ini. Gue kemarin nih buka sosial media, udah viral coy, serius. Siapa? Dia Jody. Nah, itu coy. Iya. Tuh, dia tuh dihujat habis-habisan, padahal kan dia cuma tampil natural doang. Dihujat sama netizen. Iya bener, rame banget sih itu jadi beritanya. Nah, ini yang bakal kita bahas. Bagaimana cyberbullying bisa bikin standar kecantikan Toxic dan makin toksik dampaknya buat korban. Jadi gini, beberapa waktu lalu Bisa Jody sempat main air sama teman-temannya. Nah, dia kalah, terus disuruh upload foto bedressnya di sosial medianya. Oh iya, benar banget. Itu tuh dari yang gue lihat-lihat ya dari FYP gue. Di situ tuh Grisha Jody tuh ada nanya ke netizen, gimana nih menurut kalian muka gue yang bare face ini gitu. Nah, tapi yang jadi masalah besar itu tuh malah banyak banget netizen yang ngasih komentar buruk ke dia. Terus juga ada yang bilang katanya mukanya beda lah dari mereka di TV, di internet, di Instagram. Terus juga ada ngata-ngatain katanya kulit yang nggak seperti ekspektasi mereka. Kayak seriously, seorang artis terkenal, penyanyi dihujat sama netizen gara-gara gitu. Jahat. Emang netizen Indonesia tuh jahat banget. Buset, bujuk itu blow on amat. Seakan-akan tuh ya orang-orang tuh nggak boleh punya wajah alami dan selalu flawless dalam 24 jam. Iya bener banget sih. Ini nih yang standar kecantikan yang toksik banget di media sosial. Bisa jadi sendiri padahal sempat shock sama komen-komen yang kayak ini dan ini. Nah, dia awalnya sempat sakit hati, tapi akhirnya dia sadar kalau wajah naturalnya tuh nggak ada masalah sama sekali gitu. Nah, buat tontonan aja. Iya bener banget tuh. Emang netizennya aja gak sih yang nyinyir banget gitu. Kayak mereka tuh gak sadar kalau misalkan tuh komentar mereka tuh ternyata bikin sakit hati orang lain. Ada yang menghujat katanya dia beda lah dari yang mereka lihat di TV, di Instagram. Terus juga ada yang kayak bilang kulitnya nggak seperti ekspektasi mereka. Kayak serius nih, seorang artis penyanyi terkenal di Indonesia dihujat sama netizen gara-gara gitu. Parah banget kan? Jahat banget. Netizen Indonesia jahat. Kayak pada blow on amat ya orang-orangnya. Seakan-akan tuh ya orang tuh nggak boleh punya wajah alami, selalu flawless dalam 24 jam. Iya bener banget. Nah, ini tuh standar kecantikan yang toksik banget gak sih? Kayak Bandi nih,
seolah-olah kalau misalkan lu perempuan nih ya, Yoga. ibarat kata nih, ibarat kata lu perempuan, lu tuh harus selalu sempurna di depan banyak orang. Kita tuh udah sempurna. Di mata Yang Maha Kuasa. Ya Allah. Tapi akhirnya dia sadar sama wajah natural tuh gak ada masalah apa-apa gitu kalau dia upload di sosial medianya. wah gila, tapi gue salut banget sih sama Brisia Jari ini karena dia tuh berani speak up tentang apa yang dia rasain karena dia ngerasa nggak nyaman sama standar kecantikan yang dipasin sama netizen. Kan nggak banyak orang ya yang bisa speak up kayak gitu, berani. Tapi yang kayak gitu nggak boleh dianggap enteng tahu. Kita harus seriusin kayak dampak dari cyberbullying itu nggak boleh dianggap enteng tahu, friend. Nah, ini nih yang penting banget kita bahas, friend. Si cyberbullying kayak gini tuh bisa berdampak parah banget loh, friend, buat kesehatan mental seseorang. Bener banget. Banyak dari korban cyberbullying yang ngerasa nggak percaya diri, stres lah, depresi lah, kayak bahkan mereka tuh kayak bisa mengakhiri hidupnya dia. Nah, dan yang lebih parahnya lagi, orang-orang tuh sekarang jadi takut buat tampil apa adanya. Jadi nggak pede gitu ya Nah, buat iya. apa Sekarang tuh filter gitu. apa ya, zaman sekarang tuh buat filter lah, pakai makeup lah, dan hal-hal gitu lain. ya. Nah, iya buat dia makin cantik. Nah, bener. Ya kan, padahal sosial media buat berekspresi gitu kan, tapi mereka malah salah gunain jadi buat ajang menjatuhin. Parah. Setuju banget sih sama pendapat lo. Nah, bahkan ada kasus yang lebih parah lagi nih, dimana para korban cyberbullying tuh dia bisa ngelakuin hal-hal yang lebih ekstrim kayak menarik diri dari lingkungan, atau lebih parahnya lagi deh. Ih, gila, serem banget ya dampaknya tuh, friend. Makanya kalian jaga ya ketikan kalian. Nih, kalau semisal di antara kita ada yang ngalamin atau orang-orang sekitar kalian deh ada yang ngalamin cyberbullying. Nah, menurut kalian gimana sih cara kita mencegah atau mengatasi dari cyberbullying itu? Kalau menurut gue ya, pertama kita tuh harus nggak boleh ngerasa sendirian. Kita punya keluarga terdekat, teman, kita bisa cerita ke mereka. Terus bahkan kalau misalnya itu kita bisa aja cerita langsung ke psikolog sekalipun. Nah, kalau menurut lu gimana, Bandi? Nah, kalau menurut gue itu jangan ragu, jangan bimbang. Hati ini tetap tenang. Kata kasar ini ya. Nah, benar. Kita tuh jangan ragu untuk memblok akun itu atau nge-report akunnya yang suka menyebarkan hate speech yang nggak jelas itu. Nah, media sekarang kan udah canggih ya. Kalau Udah bisa, punya fitur nah, itu ya. iya benar. Kalau bisa mungkin manfaatin lah. Manfaatin ya, friend. Tuh. Kalau menurut gue nih ya, jangan ngebiarin komentar negatif mendefinisikan siapa diri kita, karena yang paling tahu kita tuh ya diri kita sendiri gak sih? Nah, gue setuju banget sih sama semua pendapat kalian. Nah, buat kalian para netizen yang masih suka nyinyir di sosmed, yang masih suka komentarin hidup orang, pokoknya kalian yang masih suka nyinyir, itu please deh kalian stop guys dari sekarang. Karena kalian udah tahu kan seberapa besar dampak yang kalian, kata-kata yang kalian keluarin buat orang lain. Gak boleh guys. Ya kayak mungkin buat kalian tuh cuman komen biasa, kritikan cuman buat kritik biasa doang. Tapi buat orang lain yang nerimanya itu bisa aja menyakitkan dan bisa buat luka yang mendalam banget loh, friend. Nah, kalau bisa juga kita harus ikut berperan untuk mencegah cyberbullying. Kita ikut mencegah gitu ya. Nah, ikut kalau bisa. Kalau ngeliat ada orang yang dibully, kita jangan diem aja. Kita support atau kita laporkan ke platform media sosial. Nah, buat kita semua nih, kalau mau komentar tuh dipikir-pikir dulu. Kalau misalkan nggak ada hal baik yang harus dikatakan, mending lebih baik diam aja. Ya, friend, benar banget. Jadi kalian tuh buat kalian para netizen yang nyinyir itu, kalau nggak tahu apa-apa, mending kalian diam aja deh guys, daripada kalian malah bikin sakit hati orang lain yang berdampak buat kesehatan mental orang lain kan jadinya repot ya, kasihan. Oke, segitu dulu obrolan kita hari ini mengenai cyberbullying dan standar kecantikan yang toksik di media sosial. Semoga kita semua bisa
berbijak lagi dalam berkomentar, terus kita bisa Benar. peduli lagi sama sesama kesehatan mental orang lain. Dan buat lu yang pernah jadi korban cyberbullying, lu itu nggak sendirian boy, dan lu kuat, lu berharga. Oke friends, sekian dari kami pamit undur diri. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton podcast kami. Bagi yang menjalankan, selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like, follow, and subscribe. Dadah.